Teman-teman, jumpa lagi bareng kami di kanal Kopi O. Aku jaga cloning yang bakal nemenin kalian selama kurang lebih 10 menitan ke depan. Untuk mandu kalian yang pengen ngopi di negeri sejuta kedai kopi, Tanjung Pinang namanya. Lokasinya ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Gak jauh dari tempat ngopi kita kali ini ada laut. Sekitar beberapa kilometer lah jaraknya. Gak jauh kok kalau ditempuh pakai kendaraan bermotor roda 2 atau 4. Di laut yang jaraknya dekat itu nggak bisa dibuat berenang, teman-teman. Bukan nggak bisa buat berenang, tapi nggak cocok. Soalnya laut yang dibahas ini adalah laut yang dasarnya lumpur dan banyak pohon bakaunya. Nggak kebayang kalau teman-teman kesini terus pakai bikini dan berenang di situ. Yang ada bukan asik, malah nyentrik. Karena bisa mengganggu konsentrasi abang-abang yang lagi mancing ikan sembilang, atau atuk yang lagi nyondong cari udang, atau juga bisa mengubah fokus abang-abang yang lagi berkarang cari kerang bulu. Bisa jadi salah ambil, bukan kerang bulu yang diambil, malah megang bulu babi nanti. Perjalanan pada video ini dimulai dari beberapa ratus meter sebelum Hotel CK, kilometer 8 atas Jalan Raja Haji Fisabilillah. Lurus aja, nanti bakal jumpain Hotel CK di kanan jalan. Setelah itu, teman-teman bakal jumpain pom bensin di kiri jalan. Terus lurus aja, nanti bakal jumpain simpang 3 Albaik. Lurus terus, nanti bakal jumpa pertigaan lagi di ujung jalan Raja Haji Fisabilillah yang berbatasan dengan jalan DI Panjaitan. Jangan lupa hati-hati karena tikungannya tajam. Gak jauh dari tikungan tajam itu, di sebelah kiri jalan ada kedai kopi yang namanya adalah kedai kopi Jenaka. DJENAKA, Jenaka. Di kedai kopi itulah aku, Jaga Cloning, dan Mas Bowo, Bang Abi, dan Mas Mul ketemu lagi, teman-teman. Ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol sampai bosen, sampai cangkir kopi O-nya kering. Kami berempat masih selalu minum kopi O dan air putih. Bukan karena kecanduan kopi O, hanya saja karena kopi O memang yang spesial di Tanjung Pinang. Jadi karena dia spesial, maksudnya mereka kopi O itu. Jadi karena dia spesial, makanya nggak milih minuman yang lain. Kecuali emang pengen aja sekali-sekali nyobain minuman yang lain. Nggak tahu ngapa, apa alasan ngopi itu bisa nimbulin otak jadi lebih banyak bekerja daripada nggak lagi ngopi, teman-teman. Yang aku rasain sih kayak gitu. Karena dengan ngopi, jadinya otak lebih banyak bekerja. Karena otak bekerja, akhirnya timbul banyak karya yang macam-macam. Minimal karya tulis lah, buat yang suka nulis. Buat yang suka ngobrol, ya karya yang berbentuk pikiran atau berbentuk pemikiran dan argumen lah, mungkin bentuknya. Atau apapun lah yang berawal dari bekerjanya otak. Karena pas ngopi, biasa di dalamnya otak itu sedang ada banyak sekali kata-kata gitu yang tersusun dengan rapi, dan banyak sekali jumlahnya kata-kata itu di dalam otak. Hal itu semua terjadi karena secangkir kopi. Cuma karena secangkir kopi. Karena secangkir kopi lah, suasana akhirnya menjadi hangat dengan obrolan-obrolan. Terus kalau ada yang tanya, masa iya kayak gitu sih? Pelan-pelan aja jawabnya. Soalnya ngopi harganya murah dan bisa duduk lama. Lah kan ketahuan. Wajar, itu kan manusiawi. Terus ada pertanyaan lagi. Gak malu duduknya lama? Pelan lagi jawabnya. Malulah. Makanya kalau ngopi ajak teman-teman, biar gak terasa sepi. Supaya antara penjual kopi dan pembeli kopi bisa saling diuntungkan juga.
Bahasa ekosistemnya sih biasa disebut simbiosis mutualisme. Kurang lebih gitulah wawancara singkatnya teman-teman. Ribuan alasan orang berada di kedai kopi. Kita tahu orang selalu suka suatu hal yang nyaman untuk dilakukan teman-teman. Begitulah pada dasarnya sifat alami manusia. Melakukan sebuah kegiatan yang dianggapnya nyaman. Seolah-olah kedai kopi di Tanjung Pinang ini adalah seperti rumah kedua selain rumahnya sendiri. Kemudian luas meja itu sebagai kamarnya dan kursi itu sebagai ranjangnya. Nyaman sekali rasanya. Kemudian di samping kita duduk ada orang lain dan orang itu adalah orang yang bisa kita percaya. Nyaman sekali rasanya. Bisa bercengkrama dengan teman laki-laki dan perempuan yang bercandaannya tuh akrab gitu, yang candaan keakraban gitu, kan asik. Di Tanjung Pinang memang ada fenomena seperti itu, teman-teman. Fenomena itu menyebutkan bahwa masyarakat Tanjung Pinang, masyarakat Tanjung Pinang itu selalu mengisi kedai kopi. Maka teman-teman dari luar Tanjung Pinang jangan heran ya kalau misalnya melihatnya waktu berkunjung ke sini, yang duduk di kedai kopi di Tanjung Pinang mungkin nggak habis dimakan waktu kecuali udah larut malam banget karena udah tutup. Kalau pagi, siang, dan malam hari di kedai kopi itu selalu banyak sekali orangnya. Memang kedai kopi adalah rumah kedua bagi masyarakat, jadi ya wajar fenomena ini selalu ada. Di kedai kopi ini kami nggak bahas sesuatu yang di luar nalar seperti yang pernah diobrolin di kedai-kedai kopi sebelumnya teman-teman. Di kedai kopi ini saatnya untuk nerangkan ke diri sendiri dan teman-teman seperngopian soal yang tabu, mendengar istilah goib, bahkan nggak percaya dengan goib. Soal yang dibahas saat ini adalah soal barang goib teman-teman. Barang goib yang namanya pikiran. Ya, pikiran kan barang goib teman-teman. Karena pikiran itu tidak bisa terlihat, terdengar, teraba, terasa, tercium. Namun kita dapat mempelajari dari apa yang telah ditunjukkan oleh pikiran menggunakan kata-kata yang diucapkannya, serta tubuh sebagai isyaratnya. Sering di luar aku dengar ada yang menganggap sepele soal bahasa tubuh atau isyarat atau gestur dengan anggapan itu sulit dibaca apa artinya. Lama-kelamaan pada akhirnya menyimpulkan bahasa tubuh itu tidak perlu diartikan sebagai hal yang penting. Sayang sekali, padahal bahasa tubuh sebenarnya adalah perkataan juga, hanya saja perkataan yang sudah dipadatkan menjadi bentuk gerakan. Jadi bahasa tubuh pasti bisa diartikan, bisa diterjemahkan ke dalam kata-kata juga pasti. Pikiran yang kita bahas kali ini adalah soal kesalahan bernalar teman-teman. Soal pengambilan keputusan yang didasarkan pada sentimen, bukan argumen. Misalnya seperti pembahasan di video kemarin yang membicarakan tentang ilmu gaib. Pasti kebanyakan orang akan mengartikan itu adalah ilmu-ilmu orang yang keterbelakangan pengetahuan. Mungkin daerah asalnya adalah daerah yang sulit diakses oleh infrastruktur teknologi modern. Akhirnya masih tetap mempertahankan kebudayaan lama. Padahal tidak juga semuanya seperti itu. Ternyata yang sangat membedakan adalah minimnya pengetahuan literasi pada masyarakat. Kalau ada perbedaan pendapat, pasti selalu dibalas dengan menyerang pribadi, profesinya, status sosialnya, macam-macam lah. Bukannya malah berargumen untuk membantah argumentasi orang lain. Tapi memang bisa dilihat di sini bahwa kurangnya pengetahuan membuat orang menjadi lebih emosional daripada orang yang pengetahuannya banyak. Jadi soal utama kenapa membahas ilmu gaib adalah
tabu di dalam masyarakat semata-mata karena memang di dalam masyarakat kurang banyak berlaku kebiasaan bertukar pikiran. Begitu dengar soal gaib, seolah langsung seketika menyimpulkan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Sudah benar apa tidak caranya menarik kesimpulan itu.